Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mbak Uki. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, tak ada halangan suatu apapun. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cara membuat jamu untuk ayam agar ayam saudara sehat-sehat semua. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah bergabung di channel saya. Dan untuk saudara-saudara yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komennya agar channel saya terus berkembang dan saya akan bersemangat lagi untuk membuat tutorial tentang perawatan ayam yang nantinya mungkin bermanfaat bagi saudara-saudara yang hobi merawat ayam. Namun untuk saudara-saudara yang tidak hobi merawat ayam, ya hanya sekedar menambah suatu pengetahuan saja. Untuk kali ini saya akan membahas masalah membuat jamu untuk kesehatan ayam kita. Karena kita membutuhkan ayam-ayam kita agar sehat, nafsu makannya bagus, maka kita perlu membuat jamu agar ayam kita tetap sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin semua jamu itu bagus, dari jamu apa saja, ada yang mungkin ada yang beli yang produk sudah jadi, atau mungkin jamu yang membuat sendiri. Pastinya semua jamu pasti bagus, namun hanya ada yang mungkin banyak modal atau mungkin banyak sesuatu yang diracik, akhirnya kita mendapatkan jamu yang mungkin mutunya sama tapi modalnya kita akan lebih banyak. Saya akan membuat jamu dengan cara yang modal sedikit dan mudah mencarinya, yaitu kita yang pertama kita menggunakan daun pepaya. Namun ini saya membuatnya tidak banyak, hanya sekedar buat sampel saja. Jadi ini daun pepaya, tapi jangan lupa daun pepaya itu harus kita cuci dulu. Karena apa harus kita cuci? Karena dikhawatirkan daun pepaya ini habis disemprot dengan pestisida, atau mungkin sendiri, mungkin saudara juga habis menyemprot, nanti takut lupa dan akan mengakibatkan ayam kita tidak bagus atau mungkin bisa berbahaya bagi ayam kita. Oke, ini daun pepaya kita cuci dulu. Nah, berikutnya kita menggunakan kunyit. Jadi kita kunyit juga kita bersihkan dulu, kita cuci agar kotoran-kotoran yang melekat di kunyit ini sudah hilang. Jadi untuk menjaga kesehatan juga, kita tujuannya membuat jamu, maka semua harus steril, katakanlah ya, harus bersih dari kotoran-kotoran yang melekat. Ya, setelah kita menunjukkan kunyit, ya ini kunyit, ini juga ada 2 ruas kunyit, juga kita menggunakan bawang putih. Jadi bawang putih juga kita kupas dulu, karena yang kotor itu bukan yang kotor ya, maaf, ini yang kasar ini juga sulit untuk di blender. Nah, kita membuatnya kita di blender, bukan kita buat dengan cara ditumbuk, karena sekarang zaman sudah modern, kita gunakan blender saja. Ini kunyit kita ini maaf bukan kunyit ya, ini bawang putih saya kupas dulu biar yang keras hilang, nanti biar mudah untuk di blendernya. Setelah ini bersih semua, nanti baru di blender. Ini ya cara bekerjanya, cara membuatnya. Ya, pertama ini udah bawang putih dulu ya. Pertama bawang putih kita bersihkan dulu, kita ambil yang kasar-kasar, lalu kita potong-potong ya, biar mudah di blender. Karena saya itu menggunakan blender zaman modern, kita menggunakan blender saja. Ini ada 3 siung bawang putih,
kita potong-potong dulu. Nah, setelah kita potong-potong bawang putih, lalu kita potong kunyit, karena kunyit juga harus dipotong karena biar mudah juga untuk memblendernya. Kecuali mungkin saudara mau menggunakan tumbuk, tidak apa-apa, bisa langsung ditumbuk. Karena ini kita menggunakan blender, harus kita potong-potong dulu. Kunyit sama bawang putih udah saya potong-potong. Nah, sekarang tinggal daun pepayanya. Ini saya bikin sampel hanya sedikit ya, karena sampel untuk yang buat ayam sudah banyak, jadi kita menggunakan sampel saja, saya sedikit. Kalau kita terlalu banyak juga nanti lama durasinya. Kita potong juga ini daun pepaya, agar daun pepaya ini mudah di blendernya, karena semua kita gunakan potong-potong dan karena mau di blender. Jadi dari bawang putih, kunyit, dan supaya kita potong. Setelah kita potong, lalu kita masukkan ya. Nah, karena sedikit langsung aja semuanya, banyak nggak apa-apa, blender pasti kuat ya. Nah, ini kita sediakan air putih, tapi ini air putih yang matang ya, karena ini mau buat dikonsumsi ayam. Yang matang saja ya, kalau mentah takutnya mengandung bakteri yang tidak bagus, jadi kita gunakan air yang matang. Kita masukkan airnya secukupnya. Baru kita blender. Ini maaf nggak pakai tutupnya, jadi tutup pakai tangan. Jika mulai halus, sekali lagi kita blender. Ya, kayaknya sudah selesai. Baru kita gunakan pakai kain ini ya. Ini kain mau buat nyaring. Jadi setelah kita blender, baru kita saring. Maaf tumpah, jatuh tadi ya. Nah, ini baru kita saring buat sampah-sampah kasarnya. Kita peres. Nah, ini sampah kasarnya ini pun bisa buat campuran makan ya. Kita juga bisa memanfaatkan bahwa sampah-sampah atau bekas-bekas yang kita blender tadi bisa untuk dicampurkan ke makanannya. Nah, ini cara penggunanya. Setelah
Ramuan ini kita blender, setelah kita saring, baru cara pemakaiannya. Karena ramuan ini sudah selesai, maka akan saya sampaikan cara penggunaannya. Yaitu penggunanya kadang ada yang bisa menggunakan spet. Kalau kita menggunakan spet, itu mudah sekali. Jadi caranya kita ambil air ramuan tersebut, setelah sudah penuh segini, ini ukuran kira-kira 5 cc ya. Nah, lalu kita spetkan pada ayam kita. Ini juga bagus untuk ayam yang dirawat. Kalau untuk dirawat kita spet ukuran 5 cc, berarti kita sudah bisa memastikan bahwa ayam kita dalam setiap harinya mengkonsumsi sekitar 5 cc. Namun apabila saudara mau menggunakan pakan juga bisa, sepertinya begini. Kalau ukuran pakan ayam yang untuk dirawat, biasanya saya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 2 takaran ini. Karena kalau lebih nanti terlalu kenyang banget, kasihan ayamnya, takutnya nanti tidak bisa dalam waktu 12 jam atau dalam semalam. Jadi caranya air kita spetkan. Setelah air ini kita spetkan, baru kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai rata. Setelah rata, nanti kita kasihkan pada ayam yang akan kita kasih, makanya akan kita kasih jamu. Jadi kita masukkan ke kandang atau kita berikan pada ayam yang mau dikasih jamu. Jadi ini kita kasihkan pada ayam yang mau dikasih jamu, dan nanti akan lahap sekali cara makannya. Pasti karena sudah terbiasa, ayam tersebut makannya pasti lahap. Namun apabila ayam saudara mungkin belum pernah, mungkin agak berkurang karena ada bau-bau dari bawang putih, mungkin kurang menarik untuk ayam. Jadi nafsu makannya mungkin kalau baru mungkin agak terganggu, jadi mungkin tidak lahap. Namun itu tidak apa-apa, kalau nanti sudah sering kita kasih, pasti ayam tersebut akan menjadi lahap. Dan juga apabila ayam saudara setiap hari kita kasih dengan menggunakan jamu ini, pasti ayam saudara akan sehat-sehat semua. Dan untuk saudara apabila ayamnya banyak, kalau mungkin menggunakan pakan seperti yang kita aduk ini, ya mungkin akan lebih bagus, lebih cepat. Namun apabila menggunakan spet seperti ini, mungkin akan waktunya akan memakan waktu yang lebih lama. Kalau ayam saudara banyak, lebih baik kita gunakan pakan seperti ini yang dicampur ke pakan langsung. Nah, namun apabila ayam saudara sedikit, kita kasih dengan cara kita spet saja. Demikianlah cara membuat jamu dan cara pemakaiannya. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara yang hobi merawat ayam. Saya Mbak Uki mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.